Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa memayungi langkah perjalanan kehidupan kita sampai pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan dengan rasa kesyukuran yang terlahir dari dalam diri kita, maka kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah itu akan memberikan manfaat yang terbaik bagi kehidupan kita, dan kenikmatan-kenikmatan itu akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara berbagai kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu, di dalamnya terdapat kenikmatan Islam dan sekaligus kenikmatan iman. Mudah-mudahan dengan kenikmatan Islam dan iman itu, kehidupan kita senantiasa terarah, kehidupan kita mendapatkan bimbingan yang terbaik, kita bisa menjalani kehidupan yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan kenikmatan Islam dan iman itu, akan muncul ketakwaan dalam diri kita, dan dengan ketakwaan itu kita bisa memperoleh posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan beliau yang penuh dengan keteladanan sampai pada kesempatan hari ini masih menjadi bagian terpenting dari inspirasi hidup kita. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah, yang diwariskan dari 14 abad yang lampau, masih memberikan kesadaran bagi diri kita, masih memberikan motivasi bagi kehidupan kita, bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan baik, dengan penuh kualitas. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah itu menjadi bagian dari kesadaran kehidupan kita. Kita bisa menghidupkan keteladanan itu dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu akan memberikan kemudahan bagi dakwah yang kita lakukan dalam masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas satu persoalan yang sangat penting berkaitan dengan potensi ruhaniyah manusia. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang akhlak tasawuf. Dalam pembicaraan tentang akhlak tasawuf itu, kita membicarakan bahwa yang dimaksud dengan akhlak tasawuf adalah tasawuf yang berusaha untuk menekankan keberadaan akhlak, sehingga dengan akhlak itu manusia bisa melakukan pendekatan terhadap Allah. Jadi dengan menggunakan akhlak, manusia bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak itu merupakan sesuatu yang lahir dari hati manusia. Akhlak itu merupakan kondisi batin. Jadi kondisi batin ini ternyata bisa mempengaruhi lahirnya akhlak dalam diri seseorang. Nah, keberadaan kondisi batin ini juga merupakan salah satu bagian dari potensi ruhaniyah yang dimiliki oleh manusia. Secara khusus, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membicarakan tentang potensi ruhaniyah manusia. Kenapa pembicaraan ini menjadi penting bagi kita? Karena bagaimanapun untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita perlu mengenali alat-alat, sarana-sarana, dan wahana-wahana yang akan kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu ungkapan yang cukup masyhur di kalangan para sufi. Jadi ungkapan ini menyebutkan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Kalau kita melihat makna dari ungkapan ini,
Maka manusia itu ketika dia ingin mengenal Allah dengan baik, maka hal itu bisa dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap dirinya sendiri. Apakah hal itu kemudian bermakna bahwa Allah itu ada dalam diri manusia? Tentu saja tidak demikian maknanya. Tapi perlu disadari atau tidak, gitu ya. Jadi keberadaan manusia itu merupakan bagian dari alam. Sementara alam itu maknanya adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Manusia adalah bagian dari alam ini. Ketika Allah menciptakan alam, jadi Allah sebagai Al-Khaliq menciptakan alam, maka Allah menanamkan ilmu-ilmunya ke dalam alam ini. Ilmu itu kemudian berwujud menjadi mekanisme alam, atau seringkali kita sebut sebagai sunatullah. Sunatullah yang ada di alam ini, ketika dipelajari oleh manusia, diteliti dan diselidiki oleh manusia, itu bisa mendatangkan ilmu bagi manusia yang melakukan penelitian terhadap alam. Dengan ilmu itu, maka manusia bisa memperoleh kedekatan dengan Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia menggunakan ilmu. Nah, manusia itu sendiri merupakan bagian dari ciptaan Allah. Manusia itu adalah makhluk. Manusia itu adalah alam. Alam ini menjadi tanda kebesaran Allah, karena di alam inilah Allah kemudian menempatkan ilmunya. Ilmu yang tidak akan pernah tertandingi oleh umat manusia. Karena itu dengan mengenali diri manusia, maka kita akan mengenali ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengenali diri kita sendiri, maka kita akan memperoleh informasi tentang kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita akan memperoleh informasi tentang tanda-tanda kebesaran Allah, dan dari situ maka kita akan melihat bagaimana sifat kesempurnaan Allah itu ternyata ada pada alam. Dengan memahami itu semua, pengenalan diri kita terhadap Allah mestinya akan berlangsung dengan lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu kita kenali dalam diri manusia. Jadi ada setidaknya dua potensi yang perlu kita pahami dari diri manusia. Yang pertama adalah potensi lahir dan yang kedua adalah potensi batin. Jadi kedua hal ini, jadi keberadaan dua potensi ini kemudian membentuk manusia secara utuh, membentuk manusia secara totalitas. Jadi keberadaan manusia yang terbentuk dari unsur yang berkaitan dengan unsur-unsur lahir dan unsur yang berkaitan dengan unsur batin inilah yang disebut sebagai an-nafs. Jadi an-nafs itu adalah, jadi an-nafs yang dimaksud dengan an-nafs itu adalah mewujudnya manusia yang berasal dari potensi yang bersifat lahir dan potensi yang bersifat batin. Jadi ada unsur-unsur yang membentuk manusia. Nah, unsur-unsur yang membentuk manusia itu berupa apa saja? Yang pertama berkaitan dengan jasmani, yang kedua berkaitan dengan rohani, dan yang ketiga berkaitan dengan akal. Karena itu, maka pengenalan yang perlu kita lakukan terhadap diri kita sendiri, agar kita sampai kepada Allah, itu perlu dilakukan terhadap ketiga aspek ini. Jadi yang pertama, kita perlu mengenali jasmani kita. Melalui wujud wadak kita, jadi badan kasar kita ini, kita menemukan bahwa wujud kita ini ternyata merupakan ciptaan Allah. Di sana kita menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan meneliti jasmani ini, jadi dengan meneliti tubuh kita ini, betapa banyak kita saksikan orang-orang sudah memperoleh ilmu. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan baru, dan mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Itu hanya dari jasmani saja. Kita bisa melihat ada orang yang kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Mereka bisa menghidupi dirinya hanya karena memanfaatkan telinga saja. Ada di antara mereka yang bisa hidup hanya karena matanya, jadi menggunakan mata. Jadi hidupnya dari mata, menggunakan hidung dan seterusnya. Jadi ini adalah bukti kebesaran Allah. Kemudian unsur kedua yang juga harus kita kenali itu berkaitan dengan unsur rohani. Jadi berkaitan dengan persoalan ruh. Dan unsur yang ketiga ini berkaitan dengan persoalan akliyah. Jadi berkaitan dengan potensi rohaniah manusia ini, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, pada bagian awal kita nanti akan bicarakan tentang unsur-unsur yang ada pada diri manusia. Jadi unsur-unsur yang ada pada diri manusia itu memerlukan untuk kita kenali.
Jadi kita perlu melakukan pengenalan terhadap unsur manusia ini dengan harapan kita nanti bisa mengetahui medan kita. Kita bisa mengetahui bekal-bekal kita. Kita bisa mengetahui sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk menuju kepada Allah. Jadi unsur manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah unsur yang bersifat lahir, dan yang kedua adalah unsur yang bersifat batin. Unsur yang bersifat lahir itu terdiri dari jasmani kita, sementara unsur yang bersifat batin itu terdiri dari akal kita dan ruh yang ada dalam diri kita. Kemudian pada bagian yang kedua, kita nanti akan membicarakan tentang potensi ruhaniyah manusia. Harapannya setelah kita membicarakan tentang potensi ruhaniyah manusia ini, maka pengenalan terhadap diri kita sendiri akan bisa kita lakukan dengan lebih baik. Dengan memahami medan ini, maka harapannya kita bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada 4 potensi yang perlu kita pahami dalam persoalan ini, jadi terutama potensi-potensi yang akan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah potensi berupa al-qalb. Jadi potensi al-qalb. Apa yang dimaksud dengan al-qalb ini? Tentu ketika kita membicarakan tentang al-qalb, jadi seringkali kita memaknai al-qalb itu sebagai hati. Sementara manusia itu ternyata memiliki hati dalam rongga dadanya. Jadi manusia itu memiliki hati yang seringkali kita sebut sebagai al-qalbul jasmani atau al-lahmul sanubari. Jadi hati ini kita kenali sebagai hati yang bersifat jasmaniyah atau hati yang ada pada sanubari kita. Jadi letak hati ini berada dalam dada kita. Jadi tentu yang dimaksud dalam hal ini, jadi sebagai potensi ruhaniyah manusia, bukan merupakan hati yang merupakan organ tubuh yang ada dalam diri manusia. Tetapi hati yang dimaksud adalah hati yang ada pada jiwa kita. Jadi hati yang ada dalam kedalaman diri kita. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Apa yang dimaksud dengan al-aql ini? Jadi al-aql ini adalah tempat bagi potensi yang dimiliki oleh manusia dalam menerima pengetahuan. Ini adalah al-aql. Kemudian yang ketiga adalah ar-ruh. Ar-ruh ini seringkali kita sebut sebagai jisim halus. Karena manusia itu pada dasarnya, jadi kita bisa melihat bahwa manusia itu memiliki jisim kasar. Jadi memiliki jasad dalam dirinya. Nah, yang dimaksud dengan ar-ruh itu bukan merupakan jasad kasarnya. Akan tetapi ar-ruh itu adalah jisim halusnya. Ar-ruh ini menjadi tempat terbentuknya akhlak yang terpuji. Jadi ar-ruh ini menjadi tempat bagi terbentuknya akhlak yang terpuji. Kemudian yang keempat adalah an-nafas. Yang dimaksud dengan an-nafas itu adalah totalitas keseluruhan manusia. Jadi kalau kita membicarakan bahwa manusia itu memiliki unsur yang bersifat lahir dan sekaligus batin, bahwa manusia itu memiliki jasmani, rohani, dan akal, maka keterpaduan antara ketiga hal ini, yaitu antara jasmani, rohani, dan akal, ini membentuk totalitas manusia, atau membentuk manusia secara utuh. Jadi manusia secara utuh yang terbentuk dari jasmani, rohani, dan akal, inilah yang disebut sebagai an-nafas. Jadi an-nafas inilah yang digunakan untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Antara si A dan si B. Antara Andi dengan Budi. Karena Andi itu memiliki jasmani yang berbeda dengan Budi. Dia juga memiliki rohani yang berbeda dengan Budi. Demikian juga, dia juga memiliki akal yang berbeda dengan Budi. Karena itu antara Andi dengan Budi, mereka adalah pribadi yang berbeda. Jadi dengan adanya an-nafas ini, maka kita bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk pembedaan dalam wilayah karakteristik yang mereka miliki. Jadi pertama, kita akan bicarakan tentang unsur yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana saya sudah kemukakan di awal, jadi manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani dan yang kedua adalah unsur rohani. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak memiliki jasmani ketika dia masih hidup. Demikian juga tidak ada manusia itu yang tidak memiliki unsur rohani dalam diri mereka. Karena ketika unsur rohani itu sudah tercerabut dalam dirinya,
maka jasmaninya itu akan menjadi jasad, akan menjadi jenazah. Jadi itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai manusia secara utuh. Jadi manusia itu adalah keterpaduan antara dua unsur utama ini, yaitu unsur yang bersifat jasmani dan unsur yang bersifat rohani. Nah, gabungan antara kedua unsur ini, yaitu unsur yang berupa jasmani dan rohani ini, inilah yang kemudian disebut sebagai anafas. Jadi anafas itu adalah totalitas keseluruhan manusia. Manusia seutuhnya yang terdiri dari ruh, akal, qalb, dan nafsu, itulah yang disebut sebagai anafas. Jadi manusia itu memiliki kekuatan ruhani, dan kekuatan ruhani itu berupa ruh, akal, qalb, dan nafsu. Kalau kita melihat dari sisi materi, jadi manusia itu hakikatnya tidak berbeda dari hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah sisi ruhaniyahnya, terutama berkaitan dengan akal dan qalb. Maka tidak mengherankan gitu ya, di masa lampau para filosof muslim itu seringkali menggambarkan manusia itu sebagai hayawanun natik. Jadi manusia itu hakikatnya adalah hewan. Kalau kita melihat dari sisi jasmaninya. Kemudian juga melihat dari fungsi-fungsi yang berjalan pada jasmani itu. Jadi manusia itu hakikatnya seperti hewan. Jadi manusia itu memiliki kepala, hewan juga memiliki kepala. Manusia memiliki kaki, manusia juga memiliki hal yang sama. Hewan memiliki mata, manusia juga memiliki. Manusia memiliki nafsu, demikian juga halnya hewan begitu ya. Jadi kalau kita melihat gitu ya, jadi pada tahapan ini maka manusia itu memiliki kemiripan dengan hewan. Karena itu maka manusia disebut sebagai hayawan. Akan tetapi dia bukan sekedar seperti hewan, tetapi manusia itu adalah hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang bisa berkata-kata, dalam artian manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Jadi di sini kemampuan manusia dalam berbicara, kemampuan manusia dalam berpikir, menentukan perbedaan antara dirinya dengan berbagai jenis hewan yang ada. Nah, di sini yang membedakan antara manusia dan hewan itu terletak pada akal dan qalbnya. Jadi akal dan qalbnya. Hewan itu tidak memiliki akal. Hewan juga tidak memiliki hati. Hewan memiliki ruh. Hewan juga memiliki jasmani. Jadi dalam persoalan jasmani dan ruh, maka manusia dengan hewan memiliki kesamaan. Akan tetapi hewan tidak diciptakan memiliki akal. Ke dalam diri mereka itu hanya ditanamkan ghorizah. Jadi ghorizah itu berupa basic instinct. Jadi basic instinct itu digunakan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Jadi instingnya itu berlaku. Jadi misalnya kita lihat gitu ya. Jadi ada beberapa jenis burung. Beberapa jenis burung itu mulai dari masa lampau sampai hari ini. Ketika mereka membuat sarang, bentuk sarang yang mereka ciptakan itu sama. Burung yang membuat sarang menggelantung, maka beberapa ratus tahun ke depan, maka bentuk sarang burung itu juga akan tetap sama. Bagaimana cara burung bisa mengenali, padahal mereka tidak pernah belajar dari induknya gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak pernah belajar. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara membuat sarang ini. Jadi cara mereka membuat sarang, kemudian respon mereka terhadap lingkungan sekitarnya dan seterusnya, ini lahir dari basic insting yang mereka miliki. Nah, hewan itu juga tidak memiliki qalb. Jadi mereka tidak memiliki hati. Karena itu maka mereka tidak memiliki potensi untuk menerima pengetahuan. Jadi di sini maka perbedaan antara manusia dengan hewan itu terlihat. Di sini maka kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain itu bisa kita ketahui. Jadi manusia itu memang diciptakan sebagai sesempurna-sempurnanya makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menyatakan sungguh itu ya. Jadi sungguh telah kami sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya karena dalam diri mereka itu dilengkapi dengan akal, dalam diri mereka itu dilengkapi dengan qalb. Jadi sebaliknya, jika manusia tidak bisa mengoptimalkan kedua kekuatan rohani ini yang berupa akal dan qalb, maka mereka akan menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi
kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi ketika manusia itu tidak mampu mengoptimalkan kekuatan rohani berupa akal dan qalb, maka mereka bisa menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Bahkan mereka itu bisa lebih rendah dibandingkan hewan. Jadi ini beberapa unsur yang ada dalam diri manusia. Jadi unsur itu terdiri dari unsur yang bersifat jasmaniah dan unsur yang bersifat rohaniah. Jadi gabungan antara unsur jasmani dan rohani inilah yang disebut sebagai anafas. Anafas sendiri itu memiliki kekuatan rohani. Jadi kekuatan rohaninya diantaranya adalah ruh, akal, qalb, dan nafsu. Berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia yang tadi kita bicarakan di awal, manusia itu kemudian dibedakan ke dalam beberapa tingkatan. Jadi setidaknya di sini kita melihat manusia itu dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, jadi ada manusia itu yang berada dalam tingkatan, dia hanya menggunakan indrawinya saja. Jadi dia hanya menggunakan panca inderanya saja. Jadi potensi yang berasal dari panca indera. Jadi dia menggunakan matanya, dia menggunakan telinganya, dia menggunakan kulitnya sebagai alat peraba, dia kemudian menggunakan lidahnya sebagai alat pengecap, dan seterusnya. Siapa saja mereka yang hanya menggunakan indrawinya saja itu, jadi meskipun mereka menggunakan indrawinya saja, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Jadi mereka ini terdiri dari anak-anak dan orang gila. Kenapa? Jadi anak-anak itu potensi akalnya belum berkembang, potensi hatinya itu belum sempurna. Demikian juga orang gila. Jadi orang gila itu akalnya tidak berada pada posisi yang sesuai. Karena itu maka keduanya hanya mengandalkan indrawinya saja untuk mempertahankan hidup. Jadi akal dan hatinya belum sempurna. Karena itu maka keduanya, jadi antara anak dan orang gila, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka tindakan-tindakan mereka itu bukan tindakan yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi anak yang belum sempurna akal dan hatinya atau akal dan qalbnya itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi yang dimiliki oleh manusia yang kita bicarakan di awal, maka manusia itu juga ada yang berada pada tingkatan mereka hanya menggunakan indera dan akalnya saja. Jadi mereka menggunakan pendengarannya, mereka menggunakan penglihatannya, mereka menggunakan indera pengecapnya, mereka menggunakan indera-indera yang lain. Hasil informasi yang diperoleh dari indrawi itu kemudian diolah menggunakan akalnya. Jadi mereka baru menggunakan indrawi dan menggunakan akal saja. Akal itu berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada manusia. Apa bentuk pertimbangannya? Jadi dengan menggunakan akal itu, maka manusia bisa mengetahui hukum sebab dan akibat. Ketika mereka melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu memiliki konsekuensi. Ada akibat-akibat yang terjadi karena tindakan yang mereka lakukan. Nah, siapakah manusia yang hanya menggunakan panca indera dan akalnya saja? Mereka adalah orang yang mumayyiz dan berakal. Jadi mereka ini adalah orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz ini? Kalau kita membicarakan istilah mumayyiz ini dengan menggunakan pendekatan fikih. Jadi biasanya membicarakan mumayyiz ini, jadi mumayyiz ini adalah orang yang berusia sekitar 7 tahun. Jadi biasanya ya itu berusia sekitar 7 tahun. Anak-anak yang sudah berusia 7 tahun, mereka bisa membedakan antara yang madharat dan yang manfaat. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah bisa tahu, jadi apa yang mereka lakukan itu berbahaya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Mumayyiz ini, jadi istilah mumayyiz ini juga disematkan kepada anak-anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Artinya dia sudah tahu mana nilai dari sesuatu yang baik, mana nilai dari sesuatu yang buruk. Jadi ketika mereka sudah bisa membedakan antara yang mandorot dengan manfaat, antara yang baik dan buruk, maka mereka disebut sebagai mumayyiz. Jadi dengan akalnya, jadi anak kecil itu sudah bisa gitu ya. Jadi mereka memikirkan kalau mereka melakukan sesuatu, maka nanti akan ada akibat tertentu. Kalau misalnya dia nanti mencuri mangga milik tetangga misalnya,
maka ada akibatnya. Kalau dia sampai ketahuan, maka dia bisa dimarahi oleh tetangga itu dan seterusnya. Nah, anak kecil semacam ini mereka baru menggunakan panca indera dan akalnya. Sementara hati yang ada dalam diri mereka itu belum sempurna. Karena itu, maka anak-anak yang mumayyiz ini, jadi anak-anak yang sudah mumayyiz ini, dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan, mereka belum dimintai pertanggungjawaban. Sampai kapan anak itu berada dalam kondisi mumayyiz? Jadi ketika mereka berusia 7 tahun sampai mereka balik. Jadi balik itu nanti ditandai dengan tanda-tanda tertentu. Jadi misalnya untuk anak laki-laki itu nanti ditandai, jadi dia menjadi balik itu ketika dia mengalami mimpi basah. Kemudian juga ada tanda-tanda yang bersifat fisik yang lain yang kemudian menyertai, gitu ya. Atau untuk anak perempuan itu biasanya ditandai dengan keberadaan haid, jadi dia mengalami haid dan seterusnya. Maka ketika anak itu sudah mengalami tanda-tanda semacam ini, berarti dia masuk ke usia balik. Jadi mumayyiz baru kemudian menjadi balik. Kemudian yang ketiga, dari berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia tadi, ternyata ada manusia yang berada pada tingkatan di mana dia sudah bisa mengoptimalisasikan, mengoptimalkan seluruh potensinya, potensi yang ada dalam dirinya secara sempurna. Jadi dia sudah bisa menggunakan panca inderanya, dia bisa menggunakan akalnya, sekaligus dia bisa menggunakan hatinya. Jadi contohnya adalah orang yang beriman dan orang yang sudah balik. Jadi hati yang ada dalam diri manusia itu berfungsi untuk memutuskan tindakan. Karena hati itu menjadi pendorong, hati itu menjadi motivator. Jadi motivator manusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ketika kita belajar tentang ilmu akhlak, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam perkuliahan kita sebelumnya, kita pernah membicarakan gitu ya. Jadi pengertian ilmu yang dimaksud dengan akhlak itu adalah kondisi batin yang ada dalam diri seseorang. Kondisi kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Kondisi kejiwaan itu adalah kondisi yang kemudian mendorong manusia, memotivasi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi manusia melakukan tindakan itu berdasarkan dorongan yang berasal dari batinnya, yang berasal dari jiwanya. Jadi disinilah maka kita bisa melihat gitu ya, indera yang dimiliki oleh manusia, akal yang ada dalam dirinya, hatinya itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi ketika manusia bisa memfungsikan ini dengan baik, maka tindakan-tindakannya itu berdasarkan dorongan yang berasal dari dalam dirinya. Karena itu, maka manusia yang berada dalam tingkatan ketiga ini, jadi seluruh pembicaraannya, sikap, tindak tanduknya, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tingkatan-tingkatan manusia berdasarkan potensinya. Berikutnya kita akan bicarakan tentang potensi ruhaniyah yang ada dalam diri manusia yang perlu kita kenali. Jadi ada 4 potensi yang akan kita bicarakan di sini satu persatu. Yang pertama adalah potensi yang berkaitan dengan al-qalb. Kemudian yang kedua adalah potensi yang berkaitan dengan al-aql. Kemudian yang ketiga adalah potensi yang berkaitan dengan ar-ruh. Dan yang keempat adalah potensi yang berkaitan dengan an-nafs. Jadi keempat potensi ini adalah potensi yang ada pada diri manusia. Jadi manusia itu hendaknya mengoptimalkan seluruh potensi ini dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Jadi manusia itu hakikatnya sudah diberi kelengkapan. Kelengkapan yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Karena adanya kelengkapan ini, maka manusia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi seandainya mereka ternyata melakukan perjalanan dan tidak menemukan Rob yang sejati atau Rob yang sebenarnya. Pertama kita akan bicarakan potensi manusia yang berupa al-qalb. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, qalb itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-qalb itu adalah hati jasmani atau daging sanubari. Jadi hati jasmani. Al-qalbul jasmani atau al-lahmul sanubari. Jadi yang pertama,
yang dimaksud dengan al-qalb itu adalah daging yang merupakan organ yang ada dalam tubuh manusia yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Dan di dalamnya itu berisi darah yang berwarna hitam. Jadi yang kita maksud adalah daging yang ada pada dada kita. Ini adalah makna pertama dari kata al-qalb atau hati itu ya. Jadi dalam bahasa kita ini seringkali al-qalb ini kita terjemahkan sebagai hati itu sendiri, atau dalam kesempatan yang lain kita terjemahkan sebagai jantung. Tentu ketika kita membicarakan tentang potensi ruhaniyah, yang dimaksud dengan al-qalb itu bukan merupakan organ tubuh yang ada pada rongga dada kita. Tetapi yang dimaksud dengan al-qalb itu adalah al-qalb dalam pengertian yang kedua. Jadi al-qalb itu adalah lutfir robbani ruhi. Jadi yang dimaksud dengan al-qalb itu adalah al-qalb yang bersifat spiritual. Al-qalb ini memiliki fungsi untuk mengetahui hakikat sesuatu. Jadi berfungsi untuk mengetahui hakikat sesuatu. Jadi keberadaan hakikat sesuatu itu tempatnya ada pada al-qalb. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu, jadi ketika kita ingin berpikir, jadi pemikiran yang kita miliki itu bukan lahir dari akal. Jadi dalam konsep Islam, jadi bagaimana kita berpikir rasional, bagaimana kemudian kita memiliki pemikiran yang baik, kita memikirkan tentang sesuatu yang bersifat hakikat. Hakikat itu maknanya kebenaran yang betul-betul benar. Jadi kebenaran yang bersifat sejati, itu hakikat. Jadi kalau kita membicarakan realitas, yang dimaksud dengan realitas itu bukan sekedar apa yang nampak, apa yang kita dengar. Karena seringkali ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita melakukan pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi di depan mata kita, bisa jadi pemaknaan yang kita lakukan itu tidak benar-benar mewakili kejadian yang sebenarnya. Misalnya, kita melihat bagaimana tingkah laku para politikus. Kenapa kemudian mereka melakukan manuver politik? Kita bisa melakukan analisa setelah kita melihat itu dalam berita misalnya. Tapi belum tentu analisa yang kita lakukan itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari apa yang mereka lakukan. Karena bisa jadi mereka menyembunyikan niat, bisa jadi mereka menyembunyikan motivasi. Nah, realitas yang semacam ini bukan merupakan hakikat. Realitas semacam ini hanya sampai pada tingkatan al-waqi atau al-waqi'iyah. Jadi realitas yang bersifat fenomenologis. Sementara yang kita maksud dengan hakikat itu adalah kenyataan yang sejati atau kenyataan yang sebenarnya. Termasuk di dalamnya adalah kenyataan tentang Allah atau hakikat tentang Allah. Jadi yang dimaksud dengan hakikat itu adalah realitas yang benar-benar terjadi. Ketika kita membicarakan tentang sesuatu, maka kita tidak hanya melihat sesuatu itu dengan panca indera kita, tetapi kita juga berusaha untuk menyelami makna yang mungkin ada di sebalik realitas yang nampak. Karena realitas itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Nah, untuk memahami hakikat ini, maka alat yang digunakan adalah al-qalb. Jadi al-qalb itu merupakan alat yang kita gunakan untuk melihat hakikat sesuatu. Jadi kita gunakan untuk melihat sesuatu. Dalam konsep Islam, kita menemukan gitu ya beberapa ayat tentang bagaimana hati itu digunakan untuk memahami. Jadi misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 179, lahum kulubun la yafqahuna biha. Jadi di situ Allah mengungkapkan gitu ya. Jadi Allah mengungkapkan mereka itu memiliki hati. Jadi mereka memiliki qalb. Jadi lahum kulubun. Mereka itu memiliki qalb. La yafqahuna biha. Akan tetapi mereka ternyata tidak, jadi hati itu ternyata tidak digunakan untuk memahami. Jadi kata yafqahuna di sini, ini maknanya adalah memahami atau mengetahui segala sesuatu secara mendalam. Artinya di situ hati itu digunakan atau difungsikan untuk memahami segala sesuatu yang bersifat mendalam. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat ke-46, di sana diungkapkan fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Jadi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Jadi Allah menyatakan sehingga hati mereka itu bisa memahami, kata Allah. Jadi kata yang digunakan di sini, jadi kata
qalb itu ya, itu kemudian dihubungkan dengan ungkapan yang berhubungan dengan akal. Jadi yakiluna atau yakil itu sendiri itu maknanya adalah berpikir yang bersifat rasional. Jadi ketika kita memikirkan segala sesuatu secara rasional, jadi menggunakan akal, maka yang digunakan untuk berpikir, yang digunakan sebagai alatnya adalah al-qalb. Jadi kita berpikir itu menggunakan hati kita. Jadi bukan menggunakan akalnya. Karena itu maka kita tidak akan menemukan kata akal itu digunakan sebagai istilah yang menunjuk pada kata benda dalam Al-Qur'an. Jadi biasanya itu sebagai kata kerja. Jadi ini berkaitan dengan akal. Maka tepat itu ya, ketika orang-orang Jawa, jadi orang Jawa di masa lampau, ketika mereka membicarakan tentang kondisi berpikir, itu biasanya mereka menggunakan ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan hati. Jadi misalnya gitu ya, monggo dipun manah. Jadi mari silahkan dipikirkan. Kata manah di situ itu artinya hati. Monggo dipun penggalih. Galih itu maknanya hati. Jadi ketika seseorang, jadi orang Jawa di masa lampau itu mengajak orang lain berpikir, mereka biasanya menggunakan ungkapan yang berhubungan dengan hati. Jadi manah, galih, hati, dan seterusnya itu ya. Kenapa? Karena berpikir itu menggunakan hati. Jadi untuk melihat hakikat dari segala sesuatu, maka hakikat itu akan nampak ketika hati digunakan sebagai alat untuk mengetahui. Ini yang pertama berkaitan dengan al-qalb gitu ya. Kemudian melalui hati manusia itu bisa melihat segala sesuatu itu sesuai kenyataan. Karena yang dilihat adalah hakikat sebagaimana yang kita terangkan. Jadi hakikat itu di dalamnya itu mengandung kebenaran yang bersifat sejati. Ada sebagian orang yang hatinya dibukakan oleh Allah. Jadi kepada mereka itu kemudian dianugerahkan berbagai pengetahuan yang berkaitan tentang hakikat. Ada manusia itu mereka karena potensi ada dalam diri mereka gitu ya. Mereka kemudian diberi pengetahuan tentang ketercelaan dunia. Tipuan-tipuannya ada di dunia dan juga sifatnya yang sementara. Ketika manusia itu mendapatkan anugerah, mereka bisa mengetahui bagaimana tercelanya dunia. Mereka sadar betul bahwa ada tipuan-tipuan yang bisa mengintai mereka, menjerumuskan mereka. Mereka bisa memahami bahwa dunia itu hanya bersifat sementara dan tidak akan kekal. Ketika manusia dalam diri mereka itu kemudian dianugerahkan pengetahuan semacam ini, yang kemudian membentuk kesadaran dalam dirinya, maka mestinya dia menjadi manusia yang paling bersyukur. Ini merupakan anugerah. Kenapa? Karena manusia itu banyak yang hanya melihat segala sesuatu itu dari sisi lahiriah. Mereka melihat betapa indahnya dunia. Mereka melihat ada sekian banyak kenikmatan dan kesenangan yang mereka peroleh di dalamnya. Mereka bisa menikmati itu satu persatu. Mereka menikmati itu sambil melalaikan penciptanya dan seterusnya. Banyak manusia yang hanya melihat sisi lahiriahnya, kemudian mereka terjerumus dalam dunia itu, dan mereka kemudian tersesat di dalam. Sehingga perjalanan mereka menuju akhirat mengalami gangguan yang serius. Banyak manusia yang mengalami hal ini. Karena itu, jika Allah menganugerahkan kesadaran dalam diri kita, jadi hati kita itu selalu memiliki pengetahuan tentang ketercelaan dunia, kita melihat tipuan-tipuannya, dan kita menyadari kesementaraannya, maka kita patut menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Karena kita dianugerahi hati yang masih hidup. Kemudian yang kedua, ada di antara manusia itu yang mendapatkan pengetahuan tentang tipu daya dan gangguan setan. Karena mereka memperoleh pengetahuan tentang hal ini, mereka bisa menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka dari jalan-jalan setan. Maka mestinya manusia yang memiliki pengetahuan semacam ini, lagi-lagi mereka harus menjadi manusia yang paling bersyukur. Kemudian ada di antara manusia itu yang ke dalam hati mereka itu diberi pengetahuan tentang tingkatan ahlul taqwa, tentang derajat ahlul ilmi. Kemudian tentang kemuliaan akhlak. Mereka diberi kesabaran. Mereka diberi rasa takut akan neraka. Jadi kesadaran akan siksaan neraka itu begitu tinggi dalam diri mereka, sehingga mereka tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka.
Hal ini juga patut disyukuri, karena hari ini banyak manusia itu yang justru berlaku sebaliknya. Mereka justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Mereka tidak berusaha untuk mencapai ketinggian ketakwaan. Mereka tidak berusaha untuk mencari ilmu. Mereka tidak memiliki kemuliaan akhlak. Kesabaran sudah hilang dalam dirinya akibat terlarut oleh persoalan dunia. Bahkan takut terhadap neraka tidak pernah hadir dalam dirinya. Karena hatinya itu sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan akan dunia. Karena itu, maka memiliki anugerah semacam ini adalah hal yang luar biasa. Kalau hal semacam ini ada dalam diri kita, meskipun kuantitasnya kecil sekali, maka hal semacam itu sudah patut untuk kita syukuri. Dengan rasa kesyukuran kita, maka mudah-mudahan kesadaran tentang hal itu akan ditambahkan oleh Allah. Jadi itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah pada kita. Ada di antara manusia itu, mereka diberi pengetahuan tentang kebesaran Allah. Diberi pengetahuan tentang nikmat-nikmatnya. Diberi pengetahuan tentang kesabaran yang dimiliki oleh Allah. Tentang kebesarannya. Tentang betapa luasnya ampunan yang dimiliki oleh Allah. Jadi dengan menyadari hal ini, maka kita akan melihat betapa sempurnanya Allah itu. Jadi betapa sempurnanya Allah. Maka mestinya dengan memiliki kesadaran akan hal ini, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menghambakan diri secara lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengetahuan tentang kebesaran Allah ini mestinya juga patut menjadi kesyukuran dalam diri kita. Kemudian yang kelima, ada di antara manusia itu yang hatinya itu diberi penyaksian oleh Allah terhadap af'al rububiyah. Jadi terhadap tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Bagaimanapun, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah itu merupakan bukti dari kebesaran Allah. Ketika kesadaran semacam ini menelusup dalam jiwa manusia, maka ini adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Ini adalah anugerah yang patut untuk disyukuri. Ada di antara manusia itu, mereka mendapatkan pengetahuan tentang keagungan Allah. Pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang betapa hinanya kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk. Jadi Allah itu begitu luar biasa, sementara makhluk itu begitu hina. Karena itu, manusia yang memiliki kesadaran semacam ini, mereka akan senantiasa mengagungkan Allah, mereka akan senantiasa untuk membesarkan nama Allah, dan mereka tidak akan mengagungkan makhluknya. Karena makhluk itu hanya ciptaan, dan sebagai ciptaan mereka sama-sama hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kenikmatan yang berupa pengetahuan-pengetahuan ini hadir dalam diri kita, meskipun itu dalam bentuk yang kecil sekalipun, ketika itu sudah hadir dalam diri kita, maka usahakan bawa rasa kita agar sampai pada cita rasa yang tertinggi, dan dengan cita rasa yang tertinggi itu hayati itu dengan baik. Sehingga mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan berbagai pengetahuan itu nanti akan menimbulkan kesyukuran dalam diri kita. Jadi rasa syukur itu mudah-mudahan akan berfungsi untuk memberi nilai tambah bagi setiap tindakan-tindakan yang kita miliki yang lahir dari pengetahuan yang berasal dari anugerah Allah. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang lapisan-lapisan yang ada pada hati. Jadi lapisan al-qalb gitu ya. Menurut Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan bahwa al-qalb itu memiliki 4 lapisan. Jadi hati manusia itu memiliki 4 lapisan. Apa saja 4 lapisan itu? Yang pertama adalah as-sadr. Jadi as-sadr ini kadang-kala dihubungkan dengan dada. Tapi yang dimaksud dengan as-sadr di sini maknanya adalah lapisan terluar yang ada pada hati manusia. Jadi lapisan terluar dalam hati manusia. Jadi hati manusia itu digambarkan, hati yang bersifat spiritual tadi, itu digambarkan memiliki 4 lapisan. Lapisan terluarnya adalah as-sadr menurut Imam At-Tirmidzi. Nah, lapisan terluar ini merupakan tempat cahaya Islam dan menyimpan ilmu yang bersumber dari pendengaran dan pemberitaan. Manusia itu bisa memperoleh kebenaran. Kebenaran yang diperoleh oleh manusia itu bisa berasal dari berita yang diperoleh dari pihak lain. Jika berita yang diperoleh dari pihak lain itu adalah berita yang benar,
maka dia memperoleh kebenaran. Tapi jika informasi yang dia peroleh itu ternyata mengandung kesalahan, sementara dia tidak memiliki mekanisme, jadi mekanisme yang kuat untuk mengklarifikasinya, maka bisa jadi yang dia peroleh adalah kekeliruan. Karena itu maka jadi baik pengetahuan gitu ya, pengetahuan ilmu yang bersumber dari kebenaran atau kekeliruan ini itu nanti akan tersimpan pada as-sadr ini. Kemudian yang kedua adalah al-qalb. Jadi al-qalb ini adalah lapisan kedua. Jadi dalam al-qalb itu di dalamnya ada al-qalb. Jadi dalam hati, di dalamnya ada hati lagi. Nah, hati yang dimaksud itu berada pada lapisan yang kedua. Hati di lapisan yang kedua ini adalah tempat bersemayamnya cahaya iman. Karena keimanan itu berada pada al-qalb ini, maka manusia yang kemudian melakukan amaliyah untuk menuju Allah, mereka kemudian mengalami kondisi-kondisi batin tertentu. Mereka kemudian mengalami hal, atau mereka mengalami ahwal. Jadi keadaan dari qalb ini, manusia itu bisa mengalami khusyuk. Mereka bisa meningkatkan ketakwaannya. Jadi mereka merasa ketakwaan itu kemudian meningkat. Kemudian mahabbah. Jadi rasa cinta yang begitu mendalam terhadap Allah. Kemudian ridho, yakin, khauf, roja, sabar. Ini bisa hadir dalam al-qalb yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika keimanan itu ada, manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu, tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh tekad untuk menuju kepada Allah, maka bisa timbul khusyuk, bisa timbul takwa, bisa timbul cinta, bisa timbul ridho, bisa timbul yakin, bisa timbul rasa takut kepada Allah, bisa timbul pengharapan terhadap Allah, bisa timbul kesabaran, dan seterusnya. Kemudian lapisan yang ketiga adalah al-fu'ad. Jadi al-fu'ad ini merupakan tempat bagi cahaya makrifat bersemayam. Kemudian yang keempat adalah al-lub. Al-lub ini adalah lapisan al-qalb yang paling dalam. Jadi bisa dikatakan al-lub ini adalah inti dari al-qalb itu sendiri. Jadi ini adalah inti dari hati yang ada pada diri manusia. Al-lub itu sendiri maknanya adalah intisari. Jadi al-lub ini merupakan substansi. Disinilah, jadi dalam al-lub inilah tempat cahaya tauhid itu bersemayam. Cahaya tauhid itu adalah cahaya yang paling sempurna. Cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Karena itu manusia yang mendapatkan cahaya tauhid, mereka adalah manusia yang beruntung. Karena mereka mendapatkan rahasia hidayah yang berasal dari Allah. Jadi kita belajar tauhid, tapi pembelajaran kita itu bersifat teoritis. Pembelajaran tauhid itu harapannya nanti akan membawa hati kita agar mengenali tauhid yang sempurna. Nah, kesempurnaan tauhid itu nanti akan bersemayam pada al-lub. Jadi al-lub yang ada dalam lapisan terdalam dari al-qalb atau hati gitu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, kita akan bicarakan potensi ruhaniyah yang berupa al-aql. Jadi kita akan bicarakan potensi ruhaniyah yang berupa al-aql. Al-aql itu memiliki 4 tingkatan, 4 makna. Jadi ada 4 makna dari kata al-aql. Jadi kalau kita memaknai al-aql, maka ada 4 makna. Makna yang pertama, jadi yang dimaksud dengan al-aql itu adalah potensi yang siap untuk menerima pengetahuan teoritis. Jadi kalau Anda belajar dari buku, kemudian Anda sudah mendalami itu semua, mungkin ketika ada latihannya juga Anda kerjakan. Kemudian Anda tidak hanya memahami teorinya, tapi Anda juga memahami prakteknya. Jadi teori-teori itu sudah Anda pahami, maka letak pemahaman teori Anda itu berada pada al-aql. Jadi kita memiliki potensi untuk bisa memahami segala sesuatu itu secara teoritis. Demikian juga ketika Anda melakukan penelitian, Anda mengamati berbagai objek yang ada di alam, kemudian setelah itu dari hasil penelitian Anda menciptakan teori-teori tertentu, maka potensi yang mendorong Anda untuk menciptakan teori, menerima pengetahuan baru yang bersifat teoritis itu berada pada al-aql. Jadi ini adalah potensi untuk menerima pengetahuan yang bersifat teoritis. Kemudian yang kedua,
pengetahuan, jadi makna al-akal itu adalah pengetahuan tentang hal yang mungkin. Jadi tentang kemungkinan dari sesuatu yang mungkin. Dan kemuhalan dari sesuatu yang mustahil. Biasanya gitu ya. Jadi pengetahuan semacam ini akan muncul pada anak yang berusia tamyiz. Jadi tadi sudah kita bicarakan. Jadi tamyiz itu jadi anak usia sekitar 7 tahun. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Sampai mereka kemudian mencapai usia balik. Jadi sebelum mereka usia balik. Nah, pengetahuan ini, jadi yang kedua ini adalah pengetahuan yang sesuatu yang mungkin. Apa contohnya? Jadi misalnya gitu ya, 2 itu mungkin lebih banyak dibandingkan 1. Ini anak usia tamyiz itu sudah bisa membedakan. Antara 1 dengan separuh, maka mestinya lebih banyak 1 dibandingkan separuh. 2 itu mestinya lebih banyak dibandingkan 1. 1 itu mestinya lebih sedikit dibandingkan 2. Jadi ini adalah pengetahuan yang berkaitan tentang kemungkinan dari sesuatu yang mungkin. Bagaimana berkaitan dengan muhal terhadap sesuatu yang mustahil? Jadi pengetahuan yang memiliki kemuhalan dibandingkan sesuatu yang mustahil. Jadi muhal itu maknanya di situ berarti kita membicarakan tentang sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi tidak masuk di akal kita. Atau sesuatu yang mustahil. Jadi misalnya tidak mungkin gitu ya, ada satu orang yang bisa berada di 2 tempat pada waktu yang sama. Jadi misalnya saya berada di rumah saya, tapi pada kesempatan yang sama saya berada di kampus saya dari Semarang sana, gitu, yang berada di Semarang. Itu adalah hal yang muhal. Jadi ini sesuatu yang bersifat sesuatu yang mustahil gitu ya. Jadi yang kedua, jadi al-akal itu adalah pengetahuan yang membicarakan tentang kemungkinan, pengetahuan yang membicarakan tentang hal yang muhal, yang muncul pada anak yang berusia tamyiz. Jadi berusia tamyiz. Nah, kedua pengertian ini, jadi kedua pengertian yang berkaitan dengan akal ini, baik pengertian yang pertama dan kedua, ini bersifat bawaan. Jadi setiap manusia itu akan memiliki hal ini tanpa melalui usaha yang mereka miliki. Artinya ini bawaan sejak lahir. Jadi manusia itu sudah punya potensi untuk menerima pengetahuan secara teoritis. Manusia itu sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang mungkin, mana yang muhal. Termasuk membedakan persoalan-persoalan yang ada pada lingkup ini. Ini bersifat bawaan. Kemudian berikutnya, pengertian ketiga dari al-akal, itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengalaman empiris dalam berbagai kondisi. Jadi manusia itu bisa memperoleh pengetahuan ketika mereka memiliki pengalaman tertentu. Pengalaman itu bisa berupa pengalaman panca indera mereka. Jadi mereka misalnya merasakan sesuatu. Mereka merasakan gula. Oh ternyata gula itu manis gitu ya. Rasa manis itu kemudian membekas dalam diri mereka. Jadi mereka tahu gula itu manis. Karena sebelumnya mereka memiliki pengalaman dengan gula. Mereka paham bahwa api itu panas karena kakinya pernah menginjak api. Nah, pengalaman-pengalaman ini akan membentuk pengetahuan dalam diri manusia. Inilah yang disebut sebagai al-akal. Jadi al-akal dalam pengertian yang ketiga, ini diperoleh manusia melalui usaha. Jadi setelah manusia melakukan tindakan tertentu, maka baru dia memperoleh al-akal dalam pengertian yang ketiga ini. Kemudian pengertian al-akal yang keempat, yang dimaksud dengan al-akal itu adalah potensi untuk mengetahui akibat sesuatu dan menekan syahwat yang selalu mendorong kepada kelezatan. Jadi al-akal itu potensi untuk melihat akibat sesuatu. Ketika manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu atau dia berniat untuk melakukan tindakan tertentu, akal itu akan memberikan informasi kepada dirinya. Jadi akal itu akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan sebab dan akibat. Kalau saya membuang sampah sembarangan, ya, jadi berdasarkan pengalaman itu nanti bisa menyumbat saluran air. Karena saluran airnya tersumbat, maka bisa terjadi banjir. Nah, dari situ dia sudah memahami kalau dia melakukan kekeliruan, maka dia akan memperoleh akibat tertentu. Kalau saya nanti mencuri mangga dari rumah tetangga,
Kalau saya ketahuan, maka saya bisa dimarahi. Mungkin saya akan dilaporkan kepada orang tua saya, misalnya begitu ya. Maka di situ, dengan memikirkan tindakan tertentu, manusia sudah memahami bahwa di situ ada konsekuensinya, ada akibatnya. Karena itu dengan menggunakan akal itu juga, karena akal itu menjadi pertimbangan berkaitan dengan sebab dan akibat, maka manusia itu bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi syahwat itu bisa dikendalikan sedemikian rupa agar manusia itu tidak terlalu menuruti berbagai kenikmatan yang ada tanpa memiliki kendali atas kenikmatan itu. Jadi seseorang yang memiliki akal itu mestinya dia akan berbuat berdasarkan akal itu. Karena akal itu akan memberikan pertimbangan bagi dirinya, akal itu akan memutuskan. Jadi akal itu akan memberikan pertimbangan terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mestinya seorang yang berakal akan menggunakan akalnya. Bukan karena dorongan yang berasal dari kelezatan atau kenikmatan yang dia peroleh dari sesuatu. Jadi akal itu mestinya lebih berfungsi. Jadi bukan karena dorongan kelezatan yang biasanya itu lahir dari nafsu yang ada pada diri manusia. Ini berkaitan dengan akal. Kemudian potensi ruhaniyah yang ketiga itu berkaitan dengan ar-ruh. Para ulama kita di masa lampau itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam mengartikan ruh. Menurut Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, yang dimaksud dengan ruh itu adalah jisim yang berbentuk halus. Sebagaimana jisim halus ini juga dimiliki oleh malaikat dan jin atau setan. Jadi keberadaan ruh ini merupakan tempat bagi bersemayamnya akhlak yang terpuji. Jadi ketika manusia itu memiliki kondisi batin itu adalah kondisi batin yang baik, yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik secara spontanitas, maka letak dari kondisi batin atau kondisi kejiwaan ini berada pada ruh. Jadi ruh ini adalah tempat bagi akhlak yang terpuji. Karena itu maka keberadaan ruh itu selalu dihubungkan dengan akhlak yang terpuji. Ruh ini juga menjadi tempat bagi mahabbah kepada Allah. Jadi kecintaan yang kita miliki, yang menimbulkan kerinduan yang mendalam kepada Allah, untuk selalu berada di dekatnya dan selalu membersamainya. Perjalanan yang kita lakukan agar usul sampai kepada Allah. Jadi di situ letaknya atau tempatnya itu berada pada ruh kita. Karena itu hakikatnya ketika seseorang itu masuk dalam dunia tasawuf, kemudian dia berusaha untuk mendisiplinkan jiwa yang ada dalam dirinya agar sampai pada kecintaan kepada Allah. Hakikatnya saat itu dia sedang menghidupkan ruh yang ada pada dirinya. Dengan demikian, ruh itu menjadi berbeda dengan nafsu, di mana nafsu itu bisa menjadi pusat dari akhlak yang tercela. Nah, pada bagian yang keempat, kita secara khusus akan bicarakan tentang an-nafs. Kata an-nafs itu sendiri memiliki dua makna. Yang pertama yang dimaksud dengan an-nafs itu adalah totalitas diri manusia. Jadi diri manusia secara utuh itu disebut sebagai an-nafs. Karena an-nafs ini adalah totalitas diri manusia, maka bisa dikatakan an-nafs itu adalah gabungan dari seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Baik potensi itu adalah potensi yang bersifat jasmaniyah, potensi itu adalah potensi akliyah, potensi itu adalah potensi ruhiyah. Jadi ketika tiga hal ini bergabung dalam diri manusia, akan membentuk manusia secara utuh. Karena itu, maka an-nafs ini juga bisa digunakan untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi misalnya Andi. Andi itu adalah satu an-nafs. Kemudian ada B, Budi. Budi itu satu an-nafs. Jadi Andi dan Budi itu menjadi berbeda karena an-nafs yang mereka miliki. Perbedaan mereka itu terletak pada jasmaninya. Wajahnya berbeda. Kemudian bentuk tangannya berbeda, bentuk rambutnya berbeda, dan seterusnya. Jadi bentuk secara detail gitu ya. Kalau bentuk umumnya ya sama manusia itu. Tapi wujud detailnya, jadi apa? Rupa wajahnya, kemudian warna kulitnya, kemudian keriting atau tidak rambutnya, itu kan bisa menjadi perbedaan ciri fisik. Hidungnya mancung atau tidak mancung dan seterusnya.
Nah, di sini maka andi dengan budi itu menjadi berbeda, berkaitan dengan totalitas jasmani. Jasmani saja bisa berbeda, apalagi ruhnya, apalagi akalnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nafsu yang ada pada dirinya. Nah, an-nafs sebagai totalitas diri manusia itu juga dibedakan dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan an-nafsul mutmainnah itu? Jadi an-nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang dimiliki oleh manusia yang ketika dia menghadapi syahwat, dia tetap dalam keadaan tenang. Jadi nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang saat menghadapi syahwat atau saat dia menghadapi ghadab. Kenapa? Jadi syahwat itu adalah salah satu potensi manusia. Manusia itu bisa mengalami ketersesatan atau dia tetap berada dalam jalan kebenaran, itu tergantung dia bisa atau tidak mengendalikan syahwatnya. Ketika syahwat itu dikendalikan dengan tenang, jadi dengan ketenangan yang tinggi, maka bisa jadi syahwat itu akan tetap berada dalam jalan yang benar. Jadi ketika ketenangan itu hadir ketika pada saat menghadapi syahwat, maka berarti saat itu an-nafsul mutmainnah dalam dirinya itu sedang dalam keadaan dominan. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul amarah. Jadi an-nafsul amarah ini jika nafsu itu ketika menghadapi syahwat tidak dalam keadaan tenang, bahkan cenderung tanpa kendali. Jadi cenderung tanpa kendali. Jadi syahwat ini kan sebenarnya dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Manusia masih doyan makan dan minum, itu karena syahwat. Manusia ingin mencari pasangan, ini karena syahwat. Kalau dia dikendalikan oleh anasir yang baik, yaitu anasir malaikat, maka mestinya syahwat itu bisa dikendalikan dengan baik. Syahwat itu akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ketika dia memerlukan makanan, maka dia akan bekerja dengan cara yang terbaik, melalui pekerjaan yang terbaik, agar dia memperoleh rezeki yang baik untuk menghidupi dirinya. Kalau dia membutuhkan pasangan, maka dia akan mencari pasangan yang terbaik bagi dirinya. Dia akan menjaga lembaga pernikahan agar bisa berlangsung dengan baik. Ini kalau dikendalikan oleh anasir yang baik, yaitu anasir malaikat. Akan tetapi, ketika itu dikendalikan oleh anasir setan, asyaitoniyah. Jadi syahwat itu dikendalikan oleh setan, oleh nafsu yang ada dalam dirinya yang dikendalikan oleh setan. Maka akan menimbulkan ketidaktenangan dan cenderung tidak terkendali. Maka akan muncul an-nafsul amarah. Jadi nafsu amarah. Ini akan muncul dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga, an-nafsul lawamah. Jadi nafsu lawamah. Jika pada saat menghadapi syahwat itu setengah-setengah. Jadi ada manusia itu yang ya kalau dia bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, itu dia mudah tergoda. Dia bahkan kemudian terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan memperturutkan hawa nafsunya. Tapi setelah itu dia menyesal. Setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, dia merasa menyesal. Hal semacam ini bisa terjadi di kalangan manusia, dan seandainya gitu ya, kita masih memiliki hati yang semacam ini, jadi kita masih memiliki kondisi totalitas diri yang semacam ini, maka kita juga masih patut bersyukur ya. Jadi kita melakukan tindakan yang salah, tapi hati kita setelah itu merasa menyesal. Artinya saat itu hati kita belum mati. Masih ada peluang dalam diri kita untuk memperbaiki hati itu. Sementara Allah itu adalah zat yang membolak-balikkan hati. Karena itu, maka ketika hati kita belum mati, itu juga merupakan hal yang patut untuk kita syukuri. Jadi orang yang memiliki nafsul lawamah dalam dirinya, ketika dia menghadapi syahwat, dia ini antara menerima dan menolak. Tapi dia cenderung untuk mencela diri ketika dia kemudian memperturutkan syahwat itu. Jadi misalnya karena keinginan untuk memperturutkan nafsu biologis misalnya. Wah, sudahlah nyari di jalan. Tapi setelah itu, ternyata dia menyesal. Maka berarti nafsul lawamah dalam dirinya saat itu dalam kondisi yang masih dominan. Ini adalah pengertian an-nafs dalam pengertian yang pertama.
yang menunjuk pada totalitas diri manusia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pengertian dari kata an-nafs itu adalah pusat atau tempat munculnya akhlak yang tercela. Jadi tempat atau pusat munculnya akhlak yang tercela. Kalau kita membicarakan tentang hawa nafsu, itu biasanya pembicaraan kita akan bermuara pada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan syahwat, dan yang kedua adalah persoalan yang berkaitan dengan al-ghadabiyah. Jadi asyahwatiyah dan al-ghadabiyah. Syahwat itu merupakan, jadi syahwat ini merupakan salah satu gitu ya. Jadi salah satu unsur ya dalam diri manusia yang menjaga agar manusia itu tetap bisa mempertahankan eksistensi dirinya. Jadi syahwat ini penting dalam diri manusia, karena itu juga tidak boleh dihilangkan. Karena kalau kita tidak punya syahwat itu, kita sudah tidak akan tertarik dengan makanan dan minuman. Kalau tidak makan dan minum, bisa jadi kita akan mati. Kalau manusia tidak punya syahwat, kita tidak akan tertarik dengan lawan jenis. Kalau tidak tertarik dengan lawan jenis, eksistensi kita, fungsi reproduksi kita itu tidak akan berjalan, kemudian kita tidak akan memiliki garis keturunan. Karena itu, maka syahwat itu penting. Demikian juga berkaitan dengan ghadab, al-ghadabiyah, atau kondisi emosi ada dalam diri manusia. Jadi ghadab itu sendiri maknanya adalah marah. Itu juga penting. Kalau manusia itu tidak bisa marah, eksistensi dirinya itu juga bisa terganggu. Betapa banyak kita saksikan, jadi mungkin Anda juga membaca dalam berita-berita, ada anak kecil. Anak kecil ini diganggu oleh orang lain. Karena anak kecil ini tidak mampu melakukan perlawanan, jadi seolah-olah dia menerima begitu saja perlakuan buruk yang dia terima dari pihak lain. Akhirnya orang ini kemudian dengan leluasa terus melakukan gangguan terhadap anak kecil itu. Jadi dia akhirnya jadi korban pembulian. Kenapa hal itu terjadi? Karena al-ghadabiyah yang ada pada diri anak kecil ini tidak tersalurkan dengan baik. Jadi kalau itu tersalurkan dengan baik, maka itu bisa mendatangkan kemuliaan. Bisa digunakan untuk menjaga kehormatan diri. Bisa digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap yang lemah. Bisa digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap agama dari pihak-pihak yang mencelanya dan seterusnya. Ini adalah an-nafs itu ya. Karena itu, karena terdiri dari syahwat dan ghadab, maka kadangkala keberadaan nafsu ini sendiri itu seringkali dikonotasikan negatif. Karena itu, maka nafsu itu butuh untuk diperangi, butuh untuk dikendalikan. Maka di situ kemudian lahir konsep mujahadatun nafs. Jadi upaya yang sungguh-sungguh yang berasal dari dalam diri kita untuk mendayagunakan semua potensi yang kita miliki agar nafsu kita itu bisa dikendalikan dengan baik. Ini berkaitan dengan an-nafs. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi nafsu itu seringkali diidentikan dengan syahwat dan ghadab. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengungkapkan gitu ya. Jadi nafsu itu sendiri adalah perpaduan antara keduanya, yaitu antara syahwat dan ghadab yang ada pada diri manusia. Syahwat itu berfungsi untuk menjaga keturunan, mempertahankan hidup dengan makan dan minum, mencari rizki dan seterusnya. Jika tidak terkendali, maka akan muncul kehancuran dan akhlak yang tercela. Karena itu, maka syahwat itu juga diatur dalam agama, agar syahwat itu tetap bisa berjalan sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh manusia. Kemudian berikutnya adalah kekuatan ghadab. Jadi ghadab itu berperan untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama, menjaga kehormatan diri, menumpas kedzaliman dan seterusnya. Jika ghadab ini tidak terkendali dengan baik, maka akan muncul kehancuran dan akan muncul akhlak yang tercela. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah skema, jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi hal ini sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi sedikit saya ingin mengulangi hal ini. Jadi potensi yang berupa syahwat itu kalau kita kembangkan dengan baik, berada di bawah kendali syariat dan akal atau dikendalikan oleh anasir malaikat, maka dengan adanya syahwat itu kita akan bisa menjaga ifah yang ada dalam diri kita. Kita akan menjaga kehormatan kita. Maka dari situ, syahwat itu bisa melahirkan sifat dermawan, sifat pemalu, sifat sabar, qanaah, warok, tidak tamak, dan seterusnya. Akan tetapi ketika syahwat ini dikendalikan oleh anasir setan, maka akan berkembang secara tidak terkendali. Dia bisa menjadi pasif, atau manusia itu akan menjadi rakus terhadap dunia.
Dia akan menjadi orang yang mubadir. Innal mubadirina kana ikhwanus syayatin. Jadi orang-orang yang boros itu kawan-kawannya setan. Dia bisa menjadi mubadir. Dan karena itu maka dia dekat dengan setan. Atau dia menjadi pribadi yang tindakannya itu pengen selalu dilihat oleh orang lain. Atau dia selalu mengendaki agar kenikmatan yang ada di pihak lain itu hilang. Hasad itu kemudian muncul dalam dirinya. Meremehkan orang fakir, termasuk menghinakan dirinya sendiri. Demikian juga tentang amarah atau al-ghadabiyah gitu ya. Ketika itu tidak dikembangkan dengan baik karena pengaruh setan, maka itu bisa mendatangkan kepengecutan. Manusia itu menjadi pengecut ketika amarah dalam dirinya itu tidak terkendali dengan baik dan dia berada pada posisi yang terbawah. Jadi ini justru menjadi pengecut. Atau kalau dikembangkan tanpa ada kendali, dalam hal ini berarti dikendalikan oleh setan, itu bisa melahirkan tindakan-tindakan yang nekat atau tahawur. Dan itu bisa melahirkan sifat sombong, bisa melahirkan sifat ujub. Jadi ini beberapa hal gitu ya. Jadi berkaitan dengan potensi ruhaniyah manusia. Jadi intinya Allah itu sebenarnya sudah memberikan instrumen-instrumen bagi manusia. Instrumen-instrumen itu memiliki fungsi untuk memudahkan manusia, menjadi alat bagi manusia dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Jadi potensi-potensi ini mestinya kita kembangkan sedemikian rupa. Jadi manusia itu hakikatnya sudah diberikan alat, karena itu maka tinggal melihat usaha yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Saya kira itu ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda ambil dari perkuliahan ini. Jadi setidaknya kita memahami potensi-potensi yang sudah dianugerahkan Allah dalam diri kita. Baik potensi yang bersifat lahir maupun potensi yang bersifat batin. Potensi-potensi yang berupa al-qalb, kemudian potensi yang berupa al-aql, potensi yang berupa ar-ruh, dan potensi yang berupa an-nafs ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Dengan memahami itu, maka kita bisa mengetahui medan kita. Dengan memahami itu, maka lebih mudah bagi diri kita untuk mengenali pribadi kita. Dan mudah-mudahan dengan pengenalan diri yang tepat, maka kita bisa mengenal Allah sebagai Rabb kita, akan mengenal Allah sebagai ilah kita. Saya kira demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.